Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muda tercinta, apa kabarnya nih? Bertemu lagi dengan aku Amanda Syafaq Amelia Dan aku Ataya Syairah Rahat di acara Ngopi Ngobrol Pintar. Ataya, kira-kira tema ngopi kita hari ini apa ya? Tema ngopi kita hari ini adalah Isra Mi'raj. Narasumbernya siapa ya Ataya? Jadi narasumbernya adalah guru PAI kita, yaitu Dr. Andes Haji Ali Muhayyad MM. Beri tepuk tangan untuk Pak Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Ali kesibukannya apa hari ini? Hari ini ngajar di kelas 6A dan B dan kelas 4. Pak Ali, sudah berapa lama Bapak ngajar di sini, Pak? Alhamdulillah sudah 28 tahun. Apa suka dukanya Pak Ali menjadi guru PAI? Oh iya, baik. Sukanya kalau ada anak yang cerdas, yang pinter, yang sukses, itu tentu Pak Guru senang. Karena itu nanti akan membawa kepada kebahagiaan orang tuanya, kebahagiaan gurunya, dan juga nama baik sekolahnya. Nah, dukanya kadang-kadang kalau ada anak yang tidak mau nurut, ada anak yang kurang apalagi mungkin kurang sopan gitu ya. Itu dukanya Pak Guru. Pak Ali, kan tema kita Isra Mi'raj nih. Baik. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam tema hari ini, Pak? Oh, baik. Tema kita hari ini Isra Mi'raj, yang akan kita bahas adalah pertama, latar belakang terjadinya Isra Mi'raj. Yang kedua, kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan yang ketiga, apa oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Dan yang keempat adalah hikmah dari Isra Mi'raj itu. Baik Pak Ali, kita langsung saja ke topik utama ngopi kita hari ini, yaitu tentang Isra Mi'raj. Baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Amanda dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan anak-anak semuanya, kemudian kalau kita lihat kalender bahwa hari Sabtu yang akan datang itu tanggal 18 Februari, bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Di mana kalau dalam kalender kegiatan Islam bahwa tanggal 27 Rajab itu adalah ada sebuah peristiwa yang pernah dialami oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa apa itu? Peristiwa Isra Mi'raj. Para pendengar dan juga anak semuanya, Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Isra dan yang kedua Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram atau Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa di Palestina. Di sana kemudian Rasulullah Mi'raj, naik dari Masjid Al-Aqsa itu menuju langit yang paling tinggi, yaitu langit ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Kenapa peristiwa ini terjadi? Pertama, bahwa Allah ingin mengundang hambanya, yaitu Nabi Muhammad, hamba tercintanya, ingin diberikan sebuah perintah yang sangat penting, yaitu perintah sholat 5 waktu. Para pendengar semuanya, bahwa peristiwa ini dilatar belakangi oleh dakwah Rasulullah. Rasulullah telah berdakwah di kota Makkah selama kurang lebih 10 tahun. Tapi ternyata dakwah Rasulullah ini mendapatkan hambatan yang luar biasa. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang mereka tidak suka kepada dakwah Nabi, bahkan mereka memusuhi, bahkan mencaci dan lain sebagainya. Kemudian ketika pada tahun ke-10 Hijriah itu Rasulullah mengalami sebuah peristiwa yang tentu peristiwa yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena Rasulullah ditinggal wafat
oleh istrinya. Siapa istrinya? Siti Khadijah, ya. Nah, Siti Khadijah ini sudah mendampingi Rasulullah kurang lebih selama 20 tahunan, ya. Dan Siti Khadijah adalah istri yang sangat setia. Beliau mendampingi Nabi dalam berdakwah, dalam suka maupun dalam duka. Nah, kemudian pada saat itu juga diiringi dengan wafatnya paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang paling membela kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah bahwa dakwah Nabi yang di Mekah ini ternyata mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy di Mekah yang sangat luar biasa. Jadi selama Nabi berdakwah ya kurang lebih 10 tahun di kota Mekah ini, ternyata tantangannya sangat hebat, ya. Sangat hebat sekali. Bahkan terakhir itu Rasulullah akan diancam bunuh oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Nah, ketiga peristiwa itu yang melatar belakangi bahwa Rasulullah ingin diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan. Di-Isra'kan di perjalanan, ya, diperjalankan. Rasulullah dari Masjidil Haram di kota Mekah, kemudian beliau berangkat didampingi oleh malaikat Jibril mengendarai buraq anak-anak. Buraq itu binatang digambarkan seperti kuda putih yang bersayap dan berekor seperti ekor burung merak. Tetapi kecepatannya luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ini hanya dilakukan dalam 1 malam. Dari Masjidil Haram di Mekah sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa Palestina, kemudian Mi'raj ke langit itu hanya dilakukan dalam 1 malam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita orang-orang yang beriman ini, maka tentu wajib hukumnya percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj. Para pendengar dan anak-anak semuanya yang Bapak cintai, kemudian dalam perjalanan itu ketika Rasulullah naik Mi'raj di langit yang pertama, Rasulullah ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah bapaknya manusia, ya, manusia pertama. Jadi seluruh orang di muka bumi ini adalah bapaknya Nabi Adam alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, tentunya diperkenalkan oleh malaikat Jibril, karena Nabi Muhammad tadi naik buraq, kendaraan buraq, didampingi oleh malaikat Jibril. Nabi mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seperti ucapan kita, doa kita ketika tahiyat, ketika membaca tahiyat dalam sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Adam mengucapkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamatan, kesejahteraan untuk kita semuanya dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya, terbang ke langit yang kedua, langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, sampai langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh itulah, ya, sebelum masuk ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Nabi Ibrahim ini adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah langsung menuju ke Ars, singgasananya Allah.
ya. Kemudian di sanalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, yaitu sebuah perintah yang sangat penting, yakni melaksanakan sholat 5 waktu untuk Nabi Muhammad dan untuk para umatnya. Tetapi pada awalnya perintah sholat 5 waktu itu adalah pada awalnya 50 waktu. Kemudian ketika Rasulullah turun ke langit 7, langit 6, langit 5. Di langit 5 Rasulullah ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di sana Nabi Musa bertanya, "Hai Muhammad, ya, engkau mendapatkan perintah apa dari Allah?" Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kami mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu. Nabi Musa sedikit tidak percaya. "Ya Muhammad, umat saya dikenal umat yang kuat fisiknya. Itu nggak mungkin bisa melaksanakan sholat 50 waktu. Apalagi umat kamu. Umat kamu nanti umatnya lebih lemah dari umat saya. Coba minta dispensasi kepada Allah." Maka kemudian Nabi Muhammad balik kepada Allah untuk minta dispensasi atas saran dari Nabi Musa alaihissalam. Sampaikan, "Ya Allah," kata Nabi Musa, "ternyata umat kami nanti adalah umat yang lemah, umat yang tidak mungkin sanggup melaksanakan sholat 50 waktu. Maka ya Allah, kami mohon dispensasi, mohon dikurangi." Kemudian pada peristiwa berikutnya Nabi Muhammad turun lagi, dan kemudian masih ditanya oleh Nabi Musa, "Bagaimana Muhammad?" "Oh iya, oleh Allah diberikan dispensasi, dikurangi 5 waktu menjadi 45. "Ya Muhammad, masih belum sanggup umat kamu melaksanakan sholat 45 waktu. Kemudian Nabi Muhammad kembali lagi menghadap pada Allah, sampai kemudian bolak-balik dan pada akhirnya Allah hanya memerintahkan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu, tetapi dengan nilai sama, yaitu 50 waktu. Kemudian setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu, kemudian Nabi turun ke muka bumi tentunya bersama malaikat Jibril kembali. Anak-anak semuanya, kemudian peristiwa itu setelah Nabi sampai di Makkah, tentu peristiwa itu dikisahkan kepada para sahabatnya. Apa yang terjadi? Para sahabatnya semakin tidak percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak percaya? Karena memang pada saat itu secara rasional tidak mungkinlah Nabi diperjalankan oleh Allah dengan kendaraan burak itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan terbang ke langit 7 hanya dalam waktu 1 malam. Padahal normalnya pada waktu itu orang berjalan dari Makkah ke Palestina ke Masjid Aqsa itu paling tidak sebulan dengan kendaraan naik unta maupun naik kuda. Tetapi peristiwa Isra Mi'raj ini hanya dialami oleh Rasulullah hanya dalam 1 malam. Dalam Al-Quran kalau kita baca dalam surat Al-Isra ayat 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat itu tersebut dalam surat Al-Isra ayat 1 yang menegaskan bahwa Allah lah yang telah memperjalankan hambanya yang dicintainya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kendaraan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan kemudian naik ke langit 7. Nah, anak sekalian yang Bapak cintai dan para pendengar, kemudian terkait dengan peristiwa itu setelah diceritakan
yang pertama kali percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar adalah orang pertama yang percaya dengan apa yang pernah dialami, yang diceritakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau percaya betul. Kenapa? Karena beliau dengan keimanannya itu, beliau yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dialami Rasulullah benar-benar terjadi. Karena yakin bahwa itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya. Kemudian tentu saja, kenapa peristiwa ini terjadi dan kemudian kenapa kok perintah sholat 5 waktu begitu pentingnya disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi Muhammad, kok tidak melalui malaikat Jibril, tetapi Allah berkenan memanggil langsung kepada Nabi Muhammad. Karena sholat 5 waktu ini sangat penting sekali, sehingga sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban umat Islam itu adalah peristiwa yang kewajiban yang sangat penting. Maka kalau kita pelajari dalam hadis dari Rasulullah bahwa sholat 5 waktu itu memiliki kedudukan yang sangat penting. Pertama adalah bahwa sholat adalah merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Yang kedua, bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab, diperhitungkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Nah, dan yang ketiga, sholat adalah merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Dan yang keempat adalah sesungguhnya sholat itu merupakan mi'rajnya kaum orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Jadi kita mungkin ketika kita ingin menghadap Allah, yaitu ya sholat kita itu, sholatlah yang khusyuk. Ketika sujud agak diperlama, ya tentu itu adalah mi'rajnya. Kalau kita sujud, kita nikmati sujud itu dengan tumakninah, maka sujud itu menjadi sebuah nikmat. Dan sholat juga merupakan sebuah bukti pengakuan bahwa kita adalah seorang hamba dan mengabdi kepada Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta kita. Itulah para pendengar dan anak semuanya, uraian singkat terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj, yang tentu uraian ini mungkin masih bisa diperpanjang lagi, tetapi barangkali kalian nanti bisa memperdalam melalui membaca buku atau juga mungkin mendengarkan tausiah yang lain dan lain sebagainya, sehingga akan memperluas wacana dan juga pemikiran kalian semuanya. Barangkali ini untuk kajian singkat, dan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Manda. Teman-teman, gimana materinya tadi? Keren gak? Keren. Kalau gitu sekarang kita buka sesi pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya? Aku, Baik, silahkan sebutkan nama dan kelasnya ya. nama saya Kina Ramadhani Meskoro dari kelas 4B. Pak Ali, saya mau bertanya, Oke, silakan. kenapa Isra Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Baik, terima kasih. Anak-anak Kinar, pertanyaannya bagus sekali tentang kenapa kok ada peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah bahwa Allah ingin menunjukkan kemahabesarannya kepada hamba tercintanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi ditunjukkan, oh ternyata Allah Maha Kuasa, dengan mampu memperjalankan Nabi Muhammad dari kota Makkah, dari samping Ka'bah sampai kemudian Masjidil Aqsa, dan naik terbang ke langit 7, dan hanya dalam waktu 1 malam. Dan dalam perjalanan itu Nabi juga diperlihatkan tentang keadaan orang-orang yang Nabi juga mencium bau surga. Ada wanita solehah yang dulu pernah disiksa oleh Raja Fir'aun,
tetapi wanita ini kemudian masuk surga. Kenapa disiksa? Karena dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad juga diperlihatkan kepada para wanita yang suka bergunjing. Siapa yang suka bergunjing ini? Diperlihatkan wanita yang suka bergunjing itu nanti di neraka diberikan siksaan yang sangat menyedihkan. Lidahnya dipotong-potong sendiri. Na'udzubillah. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa Allah ingin memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam, bahwa perintah langsungnya berupa sholat 5 waktu. Kalau perintah yang lain itu melalui perantaraan malaikat Jibril, tetapi perintah sholat 5 waktu Allah langsung memanggil kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi Allah ingin memanggil langsung kepada Rasulnya untuk diberikan perintah yang spesial, yaitu sholat 5 waktu. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang kedua siapa nih? Aku Pali, Oh ya, nama silakan. aku Sekar, aku kelas 6A. Pali, aku mau nanya, apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Baik, terima kasih anak Sekar dari kelas 6A ya, kelas 6A. Ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa hikmah dari peristiwa itu sih? Hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa itu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya Allah, Allah mampu membuat, menciptakan, melakukan yang di luar kemampuan akal manusia. Pada saat itu akal manusia mengatakan, mana mungkin, masa orang bisa terbang, masa orang bisa naik kendaraan bisa dari Mekah ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam. Padahal waktu normal yang ditempuh manusia biasa pada saat itu dengan kendaraan unta maupun kendaraan kuda itu dalam waktu 1 bulan. Kok ini hanya 1 malam? Nah, oleh karena itu Allah dengan kemahakuasaannya itu menunjukkan kepada hambanya, kepada manusia, bahwa Allah itu mampu merubah segalanya. Kalau Allah menghendaki, maka semuanya bisa terjadi. Kalian pun, kalau kalian misalnya hari ini kalian punya cita-cita, misalnya mau jadi dokter, silahkan. Kalau Allah berkehendak, apapun yang kalian inginkan, itu bisa terjadi. Allah akan memudahkan jalannya. Ya, karena kekuasaan Allah itu tidak bisa dibatasi dengan akal pikiran kita. Ya. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua adalah tadi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa Allah memanggil langsung kepada Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dan kedudukan sholat 5 waktu itu sangat penting bagi seorang muslim. Kalau kita pengen agama kita tegak, maka jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau kita pengen masuk surga, maka jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu juga termasuk kuncinya surga. Miftahul jannah as-sholawatul khamsah. Kuncinya surga adalah sholat 5 waktu. Ini pesan hikmah yang disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Terima kasih. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Aku Pak, nama aku Adi Jafnan, kelas 5B. Aku pengen nanya, siapa yang ditemui Rasul pada langit pertama saat melakukan Isra Mi'raj? Oh ya, baik, terima kasih Anak Afnan nih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang memang harus kita yakini sebagai bagian dari keimanan kita. Ya. Jadi Rasulullah ketika terbang dari mulai langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ke-7, ternyata Rasulullah memang ditemui oleh para nabi yang pernah ada sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya di langit pertama Rasulullah ditemui oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam menyambut berarti menyambut keturunannya, menyambut Nabi Muhammad sebagai keturunannya, disambut.
Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan salam. Keselamatan bagimu wahai nabi, ya. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah dan berkahnya. Dan nabi tidak nabi jawabannya lebih luas lagi. Assalamu alaina. Selamatan untuk kita semuanya. Wa ala ibadillahi sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang soleh, gitu ya. Jadi ditulis Nabi Adam. Nah, jadi Nabi Adam menemui kepada keturunannya, karena Nabi Muhammad termasuk salah satu keturunan Nabi Adam alaihis salam. Dan kita semuanya juga merupakan semuanya keturunan dari Nabi Adam. Karena semua manusia yang ada di muka bumi ini adalah keturunan Nabi Adam. Dalam bahasa agama disebut Ibnu Adam, anak keturunan Nabi Adam. Jadi kita nggak usah ambil dengan siapapun. Oh, kita juga keturunan Nabi Adam. Kalau ada orang yang nggak mau ngakuin keturunan Nabi Adam, berarti keturunan siapa? Nah, jadi kita semuanya merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itulah Ananda Afnan, terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Siapa nih yang mau nanya? Aku. Oke, sebutkan nama dan kelasnya. Nama aku Naya Kadari Sentri Dharma dari kelas 5B. Aku mau nanya dong Pak sama Pak Ali. Ya, silakan. Apa sih hukum mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? Nah, baik, terima kasih Anda Nayaka mempertanyakan tentang masalah keimanan ini. Jadi, apa hukumnya kita mempercayai terhadap peristiwa Isra Mi'raj? Secara hukum agama bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, kalau orang sekarang misalnya, oh itu mah mimpi, bukan mimpi. Itu benar-benar terjadi. Sehingga mempercayai terhadap peristiwa Isra Mi'raj ini hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang tidak percaya, berarti dia termasuk bagian dari orang yang kafir, karena tidak percaya. Dan mungkin bagi kita barangkali perlu jadi sebuah inspirasi. Kalau sekarang misalnya dengan teknologi yang canggih, orang bisa terbang ke bulan pakai roket. Kemudian orang bisa naik pesawat yang paling canggih, pesawat supersonik katanya, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Dan ternyata Al-Quran sudah membuat menginspirasi itu. Oh, ternyata dalam Al-Quran sudah dijelaskan peristiwa bahwa Rasulullah pernah Isra Mi'raj yang kecepatannya melebihi itu semuanya, karena itu kehendak Allah. Jadi artinya dengan teknologi yang canggih sekarang ini, orang mungkin bisa yakin, oh ternyata memang dalam Islam pun sudah pernah diajarkan sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang itu di luar nalar kemampuan manusia, tetapi karena kekuasaan Allah bisa. Dan ternyata sekarang pun juga mungkin barangkali 1000 tahun yang lalu nggak percaya juga orang, kok orang bisa naik pesawat, bisa terbang dari Indonesia ke Mekah ketika berangkat haji itu cuma 9 jam sampai di sana. Padahal jaraknya berapa ribu mil itu kan. Ya, artinya bahwa ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini menjadikan sebuah inspirasi bahwa dengan ilmu manusia juga ternyata bisa melaksanakan sebuah lompatan-lompatan yang pada saat sebelumnya nggak masuk akal, tapi pada saatnya ternyata buktinya bisa terjadi. Nah, ini kalian juga sebagai seorang pelajar, nanti kalian juga harus punya lompatan-lompatan yang membuat prestasi kalian menjadi wow gitu. Oh, jadi wah ternyata manusia sekarang disebut manusia milenial harus bisa juga melebihi dari manusia yang sebelumnya. Karena semakin hari kan semakin maju, teknologi semakin berkembang. Artinya kalian pun juga tidak boleh ketinggalan gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan yang terakhir ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Nama saya Nasya Alifiarawati, kelas 5A. Saya mau tanya nih Pak Ali, Ya, silakan. apa alasan Nabi Muhammad di-Isra Mi'rajkan dan apa peristiwa sebelumnya? Oh iya, baik, terima kasih Anasya, pertanyaannya bagus terkait dengan kesejarahan ya. Jadi peristiwa yang melatar belakangi terjadinya Isra Mi'raj ini yang tadi sedikit sudah Pak Guru sampaikan. Pertama bahwa
Rasulullah itu ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah. Ya, ternyata memang Khadijah ini wanita yang sangat istimewa. Ya, dia sangat setia, dia rela mengorbankan seluruh hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah, dakwah Nabi Muhammad. Padahal Khadijah ini wanita yang sangat kaya. Jadi kalau ada sekarang misalnya ada wanita pengusaha sukses, dulu Rasulullah, istrinya Rasulullah itu Khadijah itu seorang pengusaha sukses. Jadi kalau ada sekarang ada saat ini wanita yang sukses berbisnis, itu silakan saja, sah-sah saja. Orang Khadijah juga seorang pedagang yang sukses, ya. Walaupun pada saat itu memang ya Khadijah belum beriman, ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua adalah Rasulullah juga ditinggal wafat oleh pamannya yang selalu membela Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini paman yang paling membela kepada Nabi Muhammad. Ya, karena orang-orang kafir Quraisy ini memang tidak suka kepada dakwah Nabi. Nabi mengajarkan persamaan hak, Nabi mengajarkan tentang ketakwaan, Nabi mengajarkan tentang keimanan. Itu orang kafir nggak mau. Nabi mengajarkan melarang untuk menyembah pada berhala, mereka nggak mau. Jadi mereka itu sangat menghalangi dakwah Nabi. Tetapi ya Allah berkehendak bahwa Abu Thalib paman Nabi ini memang ya sudah saatnya harus pulang ke rahmatullah, meninggal. Sehingga Nabi sangat sedih. Nah, peristiwa-peristiwa itu sehingga pada saat itu dikenal dengan istilah Amul Huzni, tahun-tahun kesusahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dua orang ini wafat, maka orang-orang kafir Quraisy semakin leluasa itu. Semakin leluasa bencinya pada Nabi. Semakin leluasa, semakin apa? Semakin senang mereka. Puasa karena nggak ada lagi yang belain Muhammad katanya. Karena pengikutnya ya nggak bisa membela Nabi Muhammad. Dengan akhirnya Allah untuk menguatkan keimanan Nabi, menguatkan hati Nabi, Allah berkenan ya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Jadi Nabi dihibur lah. Nabi dihibur oleh Allah dengan melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Sehingga Nabi kuat hatinya. Oh, ternyata saya tidak khawatir lagi. Allah tidak meninggalkan kita. Allah terus akan menolong kita. Nah, itu peristiwa Isra Mi'raj, kenapa hal itu terjadi. Dan yang terakhir tentunya adalah Allah ingin memanggil langsung kepada Nabi Muhammad untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya, barangkali itu jawaban dari Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya dan dikembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik Sobat Mudahlah, sebelum kita tutup ngopi kita hari ini, mungkin Pak Ali ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk kita semua? Oh ya, baik, terima kasih ya. Nana semuanya, nanaku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya. Alhamdulillah kalian semuanya sudah mau mendengarkan kisah peristiwa Isra Mi'raj ini, yang tentunya mudah-mudahan dengan peristiwa ini, dengan kisah ini kalian bisa menambah keimanan. Pertama adalah kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dengan segala kekuasaannya, apapun yang dikehendaki Allah bisa terjadi. Yang kedua adalah perintah menegakkan sholat 5 waktu. Ya. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj yang oleh-olehnya sholat 5 waktu ini, ya mari kita jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai ditinggalkan. Kadang-kadang yang Bapak dengar itu kadang-kadang Pak, saya kalau sholat subuh males Pak, karena bangunnya mesti pagi. Nah, ini jangan sampai. Sholat subuh itu salah satu sholat yang dikatakan di Al-Quran, ya, sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Bahkan sholat subuh itu pahalanya
jauh lebih besar dibanding sholat-sholat yang lain. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka seperti mengerjakan sholat semalam penuh, semalam suntuk. Jadi orang yang bisa melaksanakan menegakkan sholat 5 waktu tadi, banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan. Ya. Jadi pesan Pak Guru terhadap peristiwa ini, setelah kita mengkaji dari peristiwa ini, pertama tentu kita harus meyakini tentang kekuasaan, kemahakuasaan Allah. Yang kedua, bagaimana kita sebagai manusia ketika kita ingin berhubungan dengan Allah dengan cara berdoa, terutama melalui sholat wajib 5 waktu kita. Barangkali itu kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan ini semuanya, mudah-mudahan kalian bisa tambah yakin dan kalian tambah wawasannya, dan kalian insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ali dan Sobat Budela dimanapun berada. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ali dan terima kasih sahabat Mudela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.